Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun berada, bertemu lagi sore kali ini dengan saya Yusuf Hidayat. Kita akan ngobrol menjelang menunggu buka puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saya ucapkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat iman, sampai saat ini masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan penuh dengan keberkahan. Tidak lupa pula selawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah salah satu umatnya yang taat akan ajaran-ajarannya sampai yaumil akhir. Jadi kesempatan sore ini kita akan ngobrol santai sambil menunggu berbuka puasa. Saya akan memberi tema obrolan kali ini adalah memahami Allah yang dekat di dalam diri. Jadi cara mudah memahami Allah yang dekat di dalam diri dengan menggunakan kesadaran, maksudnya itu. Nah, ini temanya kita, cara mudah mengenal Allah yang dekat di dalam diri dengan menggunakan kesadaran. Nah, jadi itu teman-teman temanya. Karena banyak masih yang bingung, yang mencari-cari Allah yang dekat. Nah, sore kali ini saya akan berusaha untuk berbagi. Dalam arti kata ada perintah, ada dorongan untuk menyampaikan cara mudah untuk mengenali Allah yang dekat, yang di dalam diri ini dengan menggunakan kesadaran. Oke teman-teman, ada keterangan yang mengatakan siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Nah, di sini bagi yang sudah aktif kesadaran dirinya, maka akan mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya. Jadi caranya mudah. Di saat kita sudah aktif kesadaran diri kita, kita tinggal tanya kepada diri. Hai diri yang menggerakkan darah dalam tubuh ini siapa? Jawabannya Allah. Hai diri yang mendetakkan jantung ini siapa? Jawabannya Allah. Hai diri yang membuat pikiran ini berpikir siapa? Jawabannya Allah. Hai diri yang bisa membuat telinga ini mendengar siapa? Jawabannya Allah. Nah, ternyata diri kita ini tidak bisa apa-apa. Yang membisahkan Allah. Allahnya yang mana? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa kita serupakan dengan apapun. Tapi kita yakin itu Allah. Nah, di saat diri ini sudah menyadari diri ini tidak bisa apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Nah, disinilah yang disebut mengenal diri. Nah, dirinya yang mana? Yang tidak bisa apa-apa. Sehingga apa? Mengenal Allah yang membisahkan dirinya. Gitu. Nah, ini untuk kelanjutannya, memang kita harus pahami dulu 3 unsur yang ada di dalam diri ini. Jadi yang 3 unsur ini kita harus benar-benar pahami, harus kita kaji. Apa aja yang 3 unsur itu? Yang pertama adalah jasad, yang kedua jiwa, yang ketiga ruh. Nah, ini kita harus pahami benar-benar. Nanti akan paham Allah yang dekat itu seperti apa, yang mana, gitu. Coba kita pahami dulu tentang jasad. Jasad ini sesungguhnya bangkai, tidak bisa bergerak tanpa adanya ruh.
Nah, ini kita harus sadari. Jadi Allah meniupkan ruh kepada jasad kita, maka aktiflah pendengaran, penglihatan, perasaan. Nah, nafs ini adalah si penyaksi, menyaksikan kebesaran Allah yang bisa menggerakkan tubuh ini. Nah, itulah yang disebut jiwa si penyaksi, yang menyaksikan. Yang menggerakkan Allah di sini bukan Allah langsung yang menggerakkan, tapi ada yang disebut dengan ruh. Ruh ini milik Allah. Ruh ini milik Allah, dititipkan kepada jasad kita, ditiupkan kepada jasad kita. Sehingga apa? Bisa bergeraklah jasadnya. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa merasakan, itu karena ada ruh. Nah, inilah yang disebut Allah itu dekat, bukan bentuk wujudnya, tapi disinilah kita sadari. Jadi yang ada di dalam diri ini ya ruh itu, Allah yang dekat itu. Maksudnya apa ya? Ini ruh ini milik Allah yang ditiupkan, yang dititipkan ke dalam diri kita. Nah, jadi makanya di sini kita akan gali lagi dengan kesadaran, memahami kesadaran jasad, kesadaran jiwa, kesadaran ruh. Karena jangan sampai kita memukul rata. Jadi belajar mengenal Allah ini harus benar-benar memahami Allah yang murni, yang tanpa dicampuri apapun. Karena apa? Kalau enggak tahu yang murni ini bahaya. Bahayanya akan dipukul rata semua. Sampai ada yang punya pemahaman yang jinah Allah, yang mencuri Allah. Nah, ini repot kalau dipukul rata semua Allah. Kita harus paham yang murni Allah itu yang mana, yang diizinkan Allah yang mana. Jadi ada manusia yang berbuat zina, berbuat jahat, berbuat apapun, itu ya diizinkan, semua diizinkan atas izin Allah. Jadi memang udah ada fungsinya masing-masing. Dan di sini kita harus menyadari juga Allah menciptakan kebaikan dan keburukan itu apa? Untuk saling melengkapi. Karena apa? Agar adanya keseimbangan dalam kehidupan. Karena apa? Orang baik ini terkadang diproses oleh Allah ini dari yang buruk dulu, sehingga memahami yang baik, yang sesungguhnya. Nah, itulah teman-teman, kita fungsinya mempelajari kesadaran. Dan di saat kita sudah aktif kesadaran ini akan bisa menyaksikan yang Allah yang murni itu, yang tidak akan tertipu dengan casing, tidak akan tertipu dengan penampilan, tidak tertipu dengan ilmu, tidak tertipu dengan wawasan, tidak tertipu dengan kedok dalam kehidupan. Nah, ini kalau sudah bisa menyaksikan Allah yang murni. Maksudnya seperti apa? Contoh gini. Di saat kita melihat seorang pengemis, terkadang hati ini merasa iba. Kalau kita bisa menyaksikan yang dengan murni, nah berarti kita memberinya itu bukan karena Allah, tapi karena iba. Paham ya? Jadi di saat kita memahami murni karena Allah itu, kita tidak akan tertipu dengan yang di luar diri ini. Banyak pengemis yang pura-pura miskin, pura-pura butuh, ternyata dia itu orang kaya di kampung halamannya. Nah, ini tidak akan tertipu dengan hal-hal seperti ini. Ada orang yang memakai pakaian jubah segala macam, meyakinkan dia adalah seorang pemuka agama, tapi ternyata ujung-ujungnya menipu.
Nah, kita tidak akan tertipu dengan penampilan-penampilan itu kalau kita bisa menyaksikan murni yang Allahnya yang mana. Jadi di saat kita menyaksikan itu, kita nyambung ke Allah, lalu di situ akan diperlihatkan oleh Allah bahwa di saat dia bicara, oh ini memang dari Allah. Tapi kalau ini nafsunya, ini keinginannya, itu kita akan dipahamkan oleh Allah. Dan kadang-kadang disitulah kita akan paham. Saat ada orang minta, bang minta bang saya belum makan 3 hari 3 malam, itu diam dulu, diam nyambung ke Allah. Sadari murninya ke Allah dulu nih, memahami kemurnian nih, dari Allah apa bukan ini. Benar enggak nih orang ini dikirim Allah untuk saya beri atau segala macam. Nah itu disambung dulu. Kalau misalkan nanti sudah ada perintah, ya udah perintah beri. Memang itu aku yang mengirim kepadamu, mengutus kepadamu. Nah sehingga di situ kita sadar memberinya ini bukan karena yang lain, tapi murni karena Allah. Memang Allah yang perintahkan, memang Allah yang berkehendak. Di saat memberinya itu udah nggak ada rasa, hanya menyaksikan jasad ini, tubuh ini dimampukan oleh Allah untuk memberi. Nah ini yang menyaksikan jiwanya, nafsnya. Nah ruhnya ini bergerak ya atas izin Allah, menggerakkan tangan, menggerakkan untuk mengambil ke dompet misal. Nah ini kita pahami gitu teman-teman. Jadi memang kalau bagi yang sudah memiliki keilmuan, diberikan pemahaman yang simple, yang mudah, ya tidak akan terima. Kadang ya dibandingkan dulu, tapi ya sudah nggak masalah. Wong ini yang saya alami, karena apa? Saya prosesnya bukan dari keilmuan, tapi dari pengalaman kehidupan. Jadi prosesnya ini saya memang dari pengalaman kehidupan yang sangat perih dan sangat hina untuk bisa mengenal Allah yang dekat ini. Jadi banyak cara-cara Allah untuk mengembalikan hambanya mendekat kepadanya. Ada yang caranya ini Allah ini membangkrutkan usahanya. Ada yang caranya Allah ini membuat anaknya ini semakin bandel. Ada yang cara Allah ini membuat cerai dengan istrinya. Ada juga yang dengan cara dihabiskan segala usahanya, dibangkrutkan. Nah, di sini cara-cara Allah untuk hambanya ini kembali kepada Allah. Bagi yang menyadari. Tapi kalau yang tidak mau menyadari bahwa itu cara Allah, bahwa itu kehendak Allah, maka akan putus asa dan mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Karena merasa pikirannya dengan mati selesai urusannya. Padahal ya belum tentu. Karena setelah mati ini kita pun akan ada menghadapi yang namanya pertanggungjawaban. Dan saya bersyukur kepada Allah, masih dibimbing oleh Allah untuk kembali mengenal Allah, walaupun ya memang prosesnya ini sangat luar biasa dan di luar nalar pikiran saya. Tapi saya bersyukur, alhamdulillah, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengenal Allah di dalam kehidupan yang nyata. Nah gitu teman-teman. Jadi cara mudahnya itu memang kita dalam aplikasi ini harus menggunakan kesadaran. Kalau menggunakan pikiran ya nggak nyambung. Karena ya Allah ini di luar pikir. Jadi di saat menggunakan kesadaran, nah di situ nanti kita dipahamkan. Makanya di saat kita mau ke Allah itu semua ditinggalkan.
harta kita, anak, istri, jabatan, ilmu, guru, keluarga, orang tua, itu semua ditinggal di saat kita mau ke Allah. Jadi nggak ada. Kita kembalikan dulu semua, kembalikan kepada Allah. Nah, di saat sudah semua dikembalikan kepada Allah, jadi jiwa ini ringan menuju Allah. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi yang ngegantolin. Jadi di sini nanti akan kemudahan. Yang disebut pertemuan antara jiwa dan Allah yang murni itu. Yang bukan hasil khayalan, yang bukan hasil reka-reka. Jadi ya situ udah harus dilakukan sendiri, harus buktikan sendiri. Jadi kalau udah masuk di wilayah ilahiyah dan sudah ada penyaksian di sana, ya itu nggak bisa diceritakan, harus ngalamin sendiri. Kalau yang bisa diceritakan ini ya hasil laku di dalam kehidupan yang nyata. Dan kita pun memang harus bisa menyaksikan keberadaan Allah yang dekat, yang nyata, bukan hanya sekedar katanya. Ini teman. Jadi jangan sampai masih bingung. Apalagi sudah memahami keilmuan ini, keilmuan itu, keilmuan, tapi dalam aplikasi masih bingung. Allah yang dekat itu yang seperti apa? Menyaksikan Allah itu yang seperti apa? Nah, ini jangan sampai kita terjebak. Dan memang kemarin subuh pun dijelaskan oleh Pak Pur, di saat kita masih merasa fakir, merasa pintar, merasa paham, ya itu semua egoisme. Nah, jadi masih ada keegoan. Jadi sesungguhnya di saat kita ingin memahami itu ya dengan kepasrahan. Dan banyak teman-teman yang mengalami di saat begitu berguru ke Allah, bertanya ke Allah, dipahamkan oleh Allah. Tadi sedikit saya membaca sekilas ceritanya Pak Haji Jamal di Facebook. Beliau, oke, maaf teman-teman, agak sedikit terputus. Ini ada gangguan teknik, mati lampu. Ya alhamdulillah. Itulah. Itu teman-teman. Kita sebelum lanjut, kita sapa dulu yang sudah hadir. Ada Bu Sipa di Tegal, alhamdulillah hadir, terima kasih. Ada Bu Ari, ada Pak Denny Kaca dari Kalimantan, alhamdulillah. Ada Kilurah Nyimak dari mana itu namanya, Kilurah ya, lupa mulu saya nama kampungnya, maaf Kilurah, saya lupa namanya, nama kampung jenengan. Ada Roni, ada Pak Joko Wibowo dari Dampit ya. Alhamdulillah, terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir. Oke. Jadi oh iya, Tulung Agung Pak Lurah, Kilurah, maaf, terima kasih, saya lupa Kilurah. Tulung Agung, terima kasih Kilurah hadir. Jadi itu teman-teman, jadi saya membaca sekilas tadi riwayat pengalaman Pak Haji Jamal. Jadi beliau sedang duduk di depan rumah sambil melihat keadaan sekitar. Nah, di situ dia melihat ada pohon kelapa di depan rumahnya itu. Beliau bertanya kepada Allah, "Ya Allah, pahamkan aku makna kebesaran-Mu ya Allah." Nah, tiba-tiba di situ hatinya ini dipahamkan oleh Allah, jiwanya ini dipahamkan oleh Allah, pikirannya ini dipahamkan oleh Allah.
Dari mulai penciptaannya kelapa ini, pohon kelapa ini. Nah, itu tiba-tiba dia tersadarkan. Jadi, oh, kebesaran Allah itu yang sangat besar itu ya ini, dengan menciptakan pohon kelapa yang dari tunas sampai dia berbatang, berpohon dan berbuah. Dan itu adalah suatu bukti kebesaran Allah. Nah, sehingga dia dipahamkan Allah. Nah, ini yang disebut kita di saat berguru ke Allah. Nah, setelah itu dia minta diajarkan lagi ke Allah. Ya Allah, pahamkan aku makna bersyukur yang sesungguhnya. Tiba-tiba apa? Lewat tukang odong-odong itu, yang mainan anak-anak itu, kadang-kadang suka ada mobil-mobilan yang digoes baru goyang-goyang ini. Nah, itu tukang odong-odong. Tiba-tiba dia disadarkan oleh Allah. Segitu sulitnya tukang odong-odong itu untuk menafkahi anak dan istrinya, harus berkeliling, sedangkan dia diam di rumah tanpa kerja yang seperti itu tetap digaji. Nah, sehingga di situ dipahamkan tentang makna syukur, sehingga sampai dia meneteskan air mata dan segala macam. Nah, itulah yang disebut diberikan kepahaman langsung oleh Allah dalam kehidupan nyata. Jadi kita bisa menyadari, menyaksikan, merasakan yang nyata, bukan hanya sekedar hayalan, pikiran atau apa, halusinasi. Jadi itu teman, sahabat, fungsinya kita belajar untuk memahami kesadaran jiwa, kesadaran jasad, dan kesadaran ruh. Itu kita akan dipahamkan dalam kehidupan sehari-hari kita yang kita alami. Di situ banyak pembelajaran dari Allah untuk jiwa raga kita, hingga kita paham. Nah, kalau sudah begitu enak hidup ini, teman, tanpa ada beban, tanpa ada keluh kesah. Jadi kita akan mensyukuri sesungguhnya hidup ini adalah ketentuan Allah yang harus kita jalani. Tapi kadang orang memindset hidup ini masalah. Nah, ini kita rubah, hidup ini adalah ketentuan Allah yang harus kita jalani. Jadi sehingga ya kita jalani dengan penuh rasa syukur. Jadi merubah mindset pun ini perlu, teman. Jadi oke. Sekian dulu obrolan sore kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.